kabar horor. Selamat malam, Sobat Kahor yang berbahagia. Lagi-lagi masih bersama Bang Fawa. Dan Bang Fawa di hari ini masih meneruskan kisah dari video sebelumnya tentang kisah seram teror gaib anak rantau di tanah Borneo, Kalimantan, yang dalam cerita kali ini sudah memasuki episode kelima. Langsung saja, jangan kemana-mana. Mari kita simak ceritanya. Di video sebelumnya, Indra, Mas Tony, dan Mas Andre sedang memburu buaya yang ada di sungai di pedalaman Kalimantan. Dan ketika mereka berdua, si Tony dan si Andre, membidik dengan senapan kepada buaya yang sangat besar yang ada di seberang sungai, tiba-tiba mereka dicegat oleh sekelompok orang dari suku pedalaman. Ya, suku pedalaman itu mencegah Tony dan Andre untuk menembak buaya. Salah satu dari orang suku itu lalu berjalan di atas air mendekati buaya yang ada di seberang tersebut. Ya, memang benar. Salah satu dari mereka ini berjalan di atas air dan mendekati buaya itu. Perlahan tapi pasti, langkahnya di atas air kian mendekati sang nenek atau buaya yang cukup besar itu, hingga jarak antara buaya dan orang itu cukup dekat. Dan srep, dia menancapkan pisau parangnya ke kepala buaya itu hingga tembus ke tanah. Tak ada perlawanan, tak ada gerakan dari sang buaya itu. Buaya itu seakan menerima pembunuhan atas dirinya dengan sangat ikhlas sekali. "Kalian ikut saya ya, kita makan bersama-sama," ujar lelaki yang berada di depannya Indra, Tony, dan Andre. Indra hanya mengerang, dan belum sempat dia menjawab, Mas Tony ini langsung mengiyakan ajakan orang itu. Diem, kepuhunan kita nanti," ujar Andre berbisik sangat pelan kepada Indra. "Ya, ngomong bahasa Indonesia. Kok bisa ya? Katanya suku pedalaman kayaknya," ujar si Indra membalas bisikan dari si Andre. Singkat cerita, langit mulai gelap dan cahaya yang ada hanya sebatas remangnya senja. Tapi terlihat jelas jika buaya yang telah mati itu kini terikat pada sebatang kayu dan dua orang dari mereka mengangkatnya. Hanya berdua, tapi mereka bisa mengangkat makhluk sebesar itu. Dan Indra ini menebak berat dari hewan itu pasti lebih dari 500 kg atau lebih dari 5 kintal. Indra dan teman-teman menyusuri pinggiran sungai sekitar 10 menit berjalan kaki, dan terlihatlah nyala api dari sebuah pemukiman. Sepanjang perjalanan, tak ada satupun dari Indra dan teman-teman bertiga ini yang berani mengeluarkan suara. Hanya mereka ini saling lirik dan mengangguk. Rumah-rumah panggung terjejer dengan rapi, dan api unggun besar di tanah lapang yang berada tepat di tengah dari pemukiman ini. Ini gak mungkin. Sungguh sangat janggal. Gak mungkin ya, ujar Indra dalam hati, melihat kehidupan yang begitu ramai di tengah-tengah hutan di pedalaman itu. Setidaknya seharusnya terlihat asap dari kegiatan orang-orang ini di tempat si Indra ini bekerja tadi. Karena memang jarak yang tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar
300 hingga 500 meter. Di situ ada pemukiman yang cukup besar. Mustahil jika tidak diketahui di sini ada pemukiman seramai ini. Atau mungkin hanya si Indra yang tidak tahu. Sepertinya tidak. Melihat mimik wajah ketakutan dua orang temannya Indra ini, sepertinya mereka berdua juga baru menyadari keanehan ini. Atau mungkin ini seperti yang diceritakan Pak D tadi siang. Pikiran Indra benar-benar kacau saat ini. Sial. Om Genta, omku yang ada di Jakarta, baru ketemu satu keluarga tak kasat mata, ceritanya udah keren banget gitu. Gimana kalau dia kemari ketemu satu kampung tidak kasat mata begini? Gimana kerennya ceritanya dia nanti ya? Ujar Indra dalam hati ketika dia teringat akan omnya yang menceritakan pernah bertemu orang yang tak kasat mata. Dalam hatinya Indra antara takut dan kagum dengan apa yang terlihat di depannya. Kalian istirahat dulu di sini, ujar lelaki yang memandu mereka bertiga dengan menunjuk sebuah balai dengan jarak yang dekat dengan api unggun, sehingga orang bertiga itu bisa melihat segala kegiatan yang ada di sekitarnya. Langit malam tanpa cahaya lampu, hanya api besar di hadapan mereka bertiga yang memberikan cahaya. Entah sudah sejak kapan mereka telah selesai menguliti buaya itu. Maaf ya mas, tadi saya ngagetin, ujar seorang wanita yang tiba-tiba ada di sampingnya Indra. Ujar Indra terkejut. Oh mbak, iya mbak, nggak apa-apa, makasih banyak ya, ujar Indra dengan senyum semanis mungkin pada perempuan yang tadi sore dia kira adalah bidadarinya Jaka Tarub itu. Tapi di mana Mas Tony dan Andri sekarang? Indra berdiri meluaskan pandangan di tengah cahaya remang dari beberapa obor dan api untuk mencari Mas Tony dan Andri yang tiba-tiba menghilang. Jika Indra berteriak, pasti dianggap tak sopan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu nyari apa mas? Ujar wanita itu bingung melihat Indra celingak kelihatan panik. Iya, maaf ya, kamu lihat temanku yang bareng aku nggak tadi? Tadi ada di sini, ujar Indra dengan tetap melihat ke sekelilingnya. Enggak mas, kamu sendirian kok. Dari kamu datang, kamu sendiri, ujarnya polos. Mana ada mbak, tadi aku bertiga mbak, aku, Mas Tony sama Andre, ujar Indra sedikit membentaknya. Lucu, kamu kalau pas panik, ujar wanita itu dengan tersenyum. Pemandangan indah di tengah remang cahaya malam, apalagi saat angin berhembus pelan menggerakkan rambut panjangnya. Indra tak mau terlarut dalam keindahan ini. Sekarang dua temannya hilang. Jika mereka dalam bahaya, entah apa yang bisa Indra lakukan untuk menyelamatkannya. Tapi tunggu, jika wanita ini berasal dari suku ini, kenapa kulitnya begitu bersih terawat? Rambutnya juga bukan seperti wanita yang tidak memakai sampo, sangat halus dan lembut. Sehingga ibaratnya kalau ada laler atau lalat yang menempel di rambutnya, lalat itu akan terjun kepleset saking halusnya rambutnya wanita itu. Bahkan jika terkena angin, rambutnya begitu wir-wir dan indah. Indra pun menjamin wanita yang ada di iklan sampo TV ada apa-apanya. Dan juga dia berbahasa Indonesia dengan baik. Kami memang tradisional mas, tapi
kami juga nggak buta peradaban, ujarnya tiba-tiba seakan tahu apa yang Indra pikirkan. Indra terlihat benar-benar bodoh. Kamu kok bisa membaca isi pikiranku? Ujar Indra gugup, merasa tak ada lagi privasi yang bisa dia sembunyikan. Enggak mas, aku cuma diajari sedikit saja supaya bisa tahu niat seseorang dari hatinya. Oh iya, kamu bisa panggil aku Ida, ujarnya lembut. Berarti kamu bisa tahu dong kalau aku nyari temanku. Di mana mereka? Ujar Indra dengan sedikit membentaknya. Tahu kok, bentar lagi mereka kesini. Kamu tenang saja, ujarnya sedikit meyakinkan si Indra. Entah ragu, senang atau panik yang Indra rasakan sekarang. Tapi di suasana remang-remang bersama seorang wanita yang sangat jauh dari kata jelek, cukup untuk membuat rasa jenuhnya menghilang. Tapi sial, apa yang Indra pikirkan? Ini di tengah hutan. Sadar Indra. Ujar Indra dalam hati untuk menenangkan diri. Sejenak, Indra teringat mimpinya kemarin. Seorang pria membawa 2 buah kepala di tangannya. Jangan kepala mereka berdua, kepala teman-teman Indra. Tidak. Pikiran Indra mulai tidak karuan. Tidak lama kemudian, Andre dan Mas Tony muncul dari kegelapan malam bersama seorang pria di belakang mereka. Loh, Ida mana ya? Ujar Indra dalam hati saat sadar. Ternyata di sampingnya tidak ada siapapun. Tapi setidaknya Indra sedikit tenang saat tahu kepala kedua temannya masih ada di tempat yang seharusnya. Tapi kenapa mereka berdua terlihat pucat dan lesu? Kalian berdua dari mana? Ujar Indra memecah suasana karena sejak datang mereka tak berucap sepatah kata pun. Enggak apa-apa Indra. Ujar Mas Tony lesu. Di saat seperti ini, mungkin tidak menanyakannya lebih lanjut adalah pilihan yang bijaksana. Tak lama, si Ida datang dengan membawa 3 cangkir kopi hitam dan sepiring daging yang telah matang. Yang Indra pikirkan, apakah itu daging buaya atau bukan? Tapi ternyata mereka juga punya cangkir dan piring yang terbuat dari kaca. Apakah mereka tidak seprimitif yang Indra kira? Indra masih bingung. Di mana sebenarnya dia ini? Pikirannya benar-benar semakin kacau. Ditambah dengan diamnya teman Indra ini. Mereka orang-orang itu benar-benar ramah dengan bahasa Indonesia yang sangat lancar. Tak segarang penampilan mereka yang terlihat garang dengan tato dan parang yang tergantung di pinggang para lelakinya. Untuk sejenak, semua kengerian ini sirna. Hingga seseorang yang dipanggil Roy bertanya kepada Indra. Kemarin dapatkah burungnya? Ujar si Roy sambil tertawa kecil. Yang mana ya bang? Ujar Indra dengan rasa heran dan takut bercampur aduk di kepalanya. Itu yang kemarin kamu siul-siulin di hutan sana. Habis nabrak saya, kamu terus lari. Ujarnya santai. Hah? Serius bang? Saya benar-benar gak lihat bang. Beneran bang? Ujar Indra panik. Ternyata dialah dinding yang tidak terlihat yang Indra tabrak kemarin. Tapi tunggu, letak kebun dari Pak Dion sepertinya jauh untuk ke sini. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kamu harusnya kalau mau melihara minta aja izin dulu sama Datu. Kemarin kamu sudah mikir mau bawa ke Jakarta sebanyak-banyaknya kan?
Makanya kamu ditegur oleh Datu, ujar si Roy panjang lebar sambil menghisap rokoknya hingga mengeluarkan asap yang cukup tebal. Wah, maaf sekali, saya benar-benar gak tahu, ujar Indra lesu penuh rasa bersalah. Tapi Datu yang mana ya bang? Lanjut si Indra. Itu baju merah, jawabnya ketus. Mendengar jawaban si Roy, seketika membuat Indra teringat sosok yang berbaju merah yang kemarin memperlihatkan sosoknya di depan Indra. Tak pelak, rasa merinding langsung menyeruak di tubuhnya. Indra benar-benar tak sanggup berkata apa-apa lagi. Hanya tertunduk lesu di tengah beberapa orang yang mengobrol saat ini. Dia benar-benar merasa sendirian. Malam semakin larut. Entah sudah jam berapa, karena handphonenya sudah mati karena kehabisan baterai. Hingga si Andre berinisiatif untuk berpamitan. Walaupun sempat dicegah oleh salah satu lelaki bernama Diar, dengan bantuan penjelasan dari Mas Tony, akhirnya mereka bertiga diperbolehkan pulang. Saya antar sampai ke atas ya, ujar Roy pada mereka bertiga dengan mengambil salah satu obor. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan perkampungan ini. Saat berjalan, tiba-tiba tangannya si Indra dipegang oleh seseorang. Loh, Ida, bukannya kamu sudah tidur? Ujar Indra terkejut. Kamu hati-hati ya mas kerjanya. Sama, aku belum tahu nama kamu, ujarnya dengan senyum di wajahnya. Sumpah bana, sinar bulan pasti akan kalah dengan cahaya yang ada di depan Indra saat ini. Bukannya kamu bisa baca pikiranku, ujar Indra menggodanya. Aku pengen dengar dari mulut kamu saja, boleh kan? Ujar si Indra. Aku Ganindra, panggil saja aku Indra, jawab Indra dengan nada segagah mungkin. Sampai ketemu lagi ya Mas Indra, ujarnya lembut. Indra hanya tersenyum dan berbalik menyusul ketiga orang di depannya. Gak, jangan deh, gua ngeri ketemu kalian lagi, ujar Indra dalam hati. Tapi maaf ya, maaf. Mau ketemu, lanjut Indra sambil menoreh ke arahnya saat teringat bahwa si Ida bisa membaca pikirannya. Ida tersenyum sangat manis dan sebuah kabut tertiup angin dan menghilangkan Ida beserta perkampungan di belakangnya. Sontak saja Indra langsung berlari menyusul Andri dan Mas Tony. Dua orang yang ada di rumah panggung sudah tertidur lelap saat mereka bertiga kembali. Andri dan Mas Tony langsung berbaring di tempatnya masing-masing. Entah apa yang mereka alami hingga menjadi sekaku ini. Indra pun ikut merebahkan tubuhnya di tempat yang dekat dengan jendela, berharap mendapatkan angin sejuk untuk mengantarnya ke dalam mimpi. Hari-hari bekerja berjalan seperti biasanya, dan Indra sudah mulai lancar dengan posisinya di pekerjaan ini. Orang-orang suku kemarin sama sekali tak menampakkan dirinya lagi sejak malam itu. Malam itu, Mas Tony mengatakan kepada Indra untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Tapi sejak malam itu, Mas Tony dan si Andre jadi lebih pendiam. Bukan hanya kepada Indra, tapi kepada semua orang. Ini adalah malam ke-6. Semuanya berjalan sangat lancar. Dan waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saat Indra membawa secangkir kopi dan duduk di sebelah batu besar tak jauh dari rumah panggung yang bisa dibilang sekarang adalah rumahnya si Indra.
Tak ada sinyal internet. Hanya ada 1 atau 2 batang sinyal reguler yang mampir ke handphonenya. Sore tadi ada sebuah SMS masuk dari Rian yang menanyakan kabarnya. Dan tak bisa Indra balas karena ternyata Indra pun tidak memiliki pulsa. "Kangen seseorang ya Mas Indra?" ujar suara seorang wanita mengagetkannya. Sontak saja Indra langsung terjerembab jatuh ke tanah dari batu yang licin. Aduh, Ida, datang bilang-bilang dong, ujar Indra kesal. Maaf deh, aku nggak tahu, ujarnya tersenyum manis. Bohonglah. Loh, Ida, bajumu? Jawab Indra sambil membersihkan baju dan sarungnya sendiri dan bingung melihat si Ida sekarang mengenakan pakaian yang modern yang sopan. Kaos lengan panjang dan celana jeans yang tidak ketat. Kan sudah aku bilang, kami ini nggak buta peradaban, ujarnya santai. Kok tega ya si Mala ninggalin kamu? Lanjut Ida sambil duduk di sampingnya Indra. Bisa nggak kamu nggak masuk ke pikiranku dah? Ujar Indra tegas tanpa melihat ke arahnya. Maaf Mas Indra, aku cuma bingung saja. Niat buruk sama sekali nggak aku lihat dari kamu. Kerja keras dan kerja keras buat dia. Tapi dia tega ya, ujarnya dengan nada sendu. Nggak semua yang aku kasih itu baik di mata dia. Ya, aku salah, terlalu fokus sama kerjaanku, sampai aku lupa kalau dia itu istriku. Aku lupa nyisain waktu buat dia. Karena itu aku ke Kalimantan. Mulai semuanya dari awal. Walaupun kayaknya ya sudah terlambat, karena umurku sudah nggak bisa dibilang remaja. Tapi ya nggak bisa dibilang terlambat juga buat menyusun hal yang baru, ujar Indra panjang lebar. Aku kagum sama kamu, ujar si Ida lembut dengan suara yang pelan. Terima kasih ya, ujar Indra menengok ke arahnya. Ida menghilang. Dia sudah tidak ada di sampingnya Indra. Dah. Please, tolong jangan nongol terus ngilang sesuka jidatmu dong. Aduh, ujar Indra kesal di kesunyian malam. Batang demi batang rokok sudah Indra hisap menemani kesendiriannya. Kenapa sih kamu tega? Ujar Indra berteriak sekencang-kencangnya ke arah langit yang penuh bintang. Aku kuat dan aku memang kuat, kata Indra berkata-kata menyemangati dirinya sendiri di dalam kesendiriannya. Tapi malam itu dia benar-benar menangis sejadi-jadinya. Indra, kamu libur saja hari ini. Sudah 13 hari kamu kerja belum libur, ujar Pak Sami yang entah sudah sejak kapan telah ada di depan pintu. Hah? Terus saya mesti ngapain Pak? Ujar Indra penuh kebingungan. Ya, istirahat sajalah dulu, ujarnya sambil memberikan bungkusan yang berisi persediaan makanan pada Mas Tony. Oh, ya sudahlah, ujar Indra sambil melangkah keluar menuju teras. Matahari pagi telah menghilangkan embun dan kabut. Burung-burung juga sudah mulai bersahut-sahutan. Indra melihat beberapa orang sudah mulai menuju ke tempat mereka masing-masing untuk memulai kesibukannya. Pasti hari ini akan membosankan, ujar Indra dalam hati dengan pikiran yang melayang entah kemana. Saya sudah jelajahin Cirebon sampai ke Kalimantan. Tapi saya tetap tidak bisa mengalahkan bapak saya sendiri. Semuanya saya lakukan buat bikin bapak saya itu mau ngomong sama saya. Di tanah kelahiran saya di Banten, diajari gimana bertahan dari serangan orang.
bagaimana menyembuhkan luka. Di Cirebon, saya diajari gimana caranya melawan orang secara efektif. Dan sekali pukul, langsung tewang. Sama guru saya di Cirebon, saya disuruh ke Kalimantan nemuin teman baiknya. Sampai di Kalimantan, saya baru melihat ilmu paling berguna untuk hidup. Bayangkan, kamu tahu kan pohon singkong? Dicabut itu, akarnya berasap, dibuka mateng. Apa gak bikin saya geleng-geleng kepala coba? Tapi mereka di atas sana tidak mengajarkan saya untuk melawan orang. Perilmuan di sana gak kayak santet di Jawa yang ngirim penyakit lah, ngirim jin lah, biar orang hidup susah. Mereka di sana kalau orang itu sudah kebangetan banget, tua mereka cukup tahu nama orangnya, dan besoknya kepala tuh orang udah kagak nempel sama lehernya lagi. Tapi semua kemampuan itu didapat dari leluhur mereka yang dipanggil Panglima. Mereka benar-benar manusia yang bisa dibilang sudah abadi. Panglima turun kalau keturunan mereka sudah dalam masalah yang terlalu susah buat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan kalau mereka turun tangan, pasti ada darah yang bakal mengalir di tanah. Jangan berharap ketemu mereka, Andra. Bahkan tetua asli sana saja belum tentu pernah melihat salah satu dari Panglima. Ya, ada sih beberapa orang yang bilang mereka itu berkuda. Tapi ya, biarin deh, itu tetap jadi misteri. Sekitar 8 bulan saya di sana, ditambah 3 bulan untuk keliling mencari-cari. Merasa ilmu sudah cukup untuk mengalahkan bapak saya pun pulang. Nyampe di rumah, saya disiksa. Mulai dari dipentalin dari tempat wudhu, sampai dibanting ke meja kayu jati di rumah. Ibu saya mah belain saya. Lah iya, anak kesayangannya dibikin babak belur sama bapaknya sendiri. Tapi itulah, Andra, akhirnya bapak saya mau membimbing saya ke jalan yang benar. Menyadarkan saya kalau ilmu yang sudah saya pelajari itu sama sekali belum 1% dari apa yang ditulis di Al-Quran. Semakin saya dalami, semakin sadar antara ilmu memperbudak jin, bisa sihir, teluh, santet, dan ilmu yang harus pakai tumbal, perilmuan pernapasan, meringankan tubuh. Segelintir dari ilmu bela diri di seluruh dunia juga mengadaptasi dari ilmu ini, ilmu yang ditulis Al-Quran. Perilmuan aura yang biasa kita kenal dengan Tai Chi, itu juga perilmuan yang berdasarkan Al-Quran. Nah, yang ini walaupun gak masuk logika, tapi emang ada. Contohnya, salah satu ulama yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balkis yang bahkan jin terkuat pun tidak sanggup memindahkan dalam waktu sekedipan mata. Tapi karena tauhid yang tinggi, dia bisa. Itulah kenapa nama perguruan kita ini Perguruan Tauhid. Sejenak Indra teringat akan kisah yang pernah diceritakan oleh Pak Aksa dulu, gurunya, saat dia masih mengikuti perguruannya di daerah Gabus. Bahkan orang sehebat dia pun pernah menginjakkan kakinya di tanah Kalimantan. Indra penasaran bagaimana dia melewati segala hal yang menyeramkan di pulau ini. Apalagi saat dia kesini masih di tahun 1980-an. Pastinya kota ini tak mungkin seramai kota sekarang. Pikiran Indra benar-benar ngelantur. Biasanya hari libur digunakan oleh Indra yang tidak pulang untuk mencuci pakaian. Tapi Indra selalu mencuci pakaian setiap sore. Jadi dia selalu punya stok pakaian bersih di keesokan harinya.
Gimana menurut kamu kerjaan di sini, Indra? Ujar Pak Sami menghampiri Indra dengan memberikan sebungkus rokok padanya. Ah, iya Pak, enak kok Pak, semuanya baik, ujar Indra sembari menerima rokok yang Pak Sami sodorkan. Ya, mudah-mudahan kamu betah, Indra, ujar Pak Sami dengan meninggalkan Indra, menyusul yang lainnya ke working area tempat pekerjaan. Menghabiskan segelas kopi dan beberapa batang rokok mungkin adalah ide yang bagus di pagi yang membosankan ini. Ah, sial, saya ketiduran, ujar Indra dalam hati mendapati dirinya sedang berbaring di teras rumah. Matahari sudah sangat tinggi saat dia membuka mata. Udah bangun kakak, ujar suara seorang wanita yang tidak asing baginya. Udah. Oh, kamu ngapain siang-siang begini kesini? Ujar Indra sambil mengucek matanya. Nggak boleh kak, jawabnya. Oh, boleh. Dah, kamu di mana? Ujar Indra panik saat menyadari si Ida tidak ada di sekitarnya. Lalu siapa yang berbicara tadi? Aku harus terbiasa. Harus, ujar Indra dalam hati menyemangati diri sendiri. Suara dentuman kayu ke tanah yang terdengar keras sedikit mengagetkannya. Mungkin dia lagi, ujar Indra dalam hati sambil tetap memperhatikan sekelilingnya, mencari sumber suara itu. Tapi ada suatu hal yang aneh. Suara itu terdengar berulang-ulang. Tapi kadang suara itu terdengar jauh. Dan beberapa saat kemudian mendekat lagi. Dan Indra memutuskan untuk turun ke bawah mencari sumber suara itu. Tidak, jangan main petak umpet deh, gak lucu, teriak Indra emosi dengan tetap melangkah ke sekeliling rumah. Tak ada jawaban, hanya ada suara itu dan suara burung yang tak hentinya saling bersahutan. Tak terasa setelah beberapa saat, Indra mengikuti arah suara itu. Ternyata dia sudah meninggalkan rumah cukup jauh untuk rumah panggung itu tidak terlihat lagi. Tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar dari arah sisi kirinya. Indra terjatuh karena kekagetannya dan menengok ke samping. Tak jauh dari dirinya berdiri seseorang nenek tua dengan mengenakan pakaian kain coklat bermotif hitam yang hanya dikelilitkan ke tubuhnya. Dia membawa sebuah tongkat yang besar seperti tongkat seorang petani untuk menumbuk padi. Dia menghentak-hentakkan tongkat kayunya ke tanah. Oh, mungkin orang sukunya Ida, ujar Indra dalam hati dan memberanikan diri mendekatinya. Tapi saat langkahnya Indra semakin mendekati nenek itu, Indra dapat melihat dengan jelas jika dari mulutnya mengeluarkan darah. Dan ternyata benar, corak hitam pada kain coklat yang nenek kenakan itu adalah darah yang menetes dari mulutnya. Merinding langsung menjalar ke sekujur tubuh Indra. Aselole, sial. Apa penampakan di Kalimantan tak mengenal waktu? Gumam Indra dalam hati di tengah kengerian yang nampak di depan matanya. Wahyo, teriak Indra kaget saat ada sesuatu yang menahan pundaknya sebelah kiri. Ternyata itu adalah Pak Sami yang sedang memegang pundaknya untuk menahan Indra melangkah lebih jauh sambil menggeleng-gelengkan kepala. Indra sadar jika isyarat dari Pak Sami ini adalah pertanda kurang baik.
Dan saat itu Indra kembali memalingkan wajahnya ke depan nenek tadi. Dan saat Indra kembali memalingkan wajahnya ke depan nenek tadi, nenek itu menghilang bagai kabut yang tertiup angin. "Ayo kita balik, Indra," ujar Pak Sami di tengah ketakutan Indra. Sampai di rumah panggung, mereka berdua duduk di teras depan. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pak Sami saat berjalan kembali tadi. Satu hal yang mengganggu di pikirannya, kenapa Pak Sami bisa muncul di saat yang sangat tepat. "Lain kali kalau ada hal-hal yang gak bisa kamu tanganin, jangan kamu datengin," ujar Pak Sami dengan nada emosi sambil menyalakan sebatang rokok. "Oh, maaf Pak, saya nggak tahu," ujar Indra dengan tertunduk lesu. "Cukup diemin saja, nggak susah kok. Bingung saya, dari banyaknya murid, kenapa kamu yang dikirim ke sini?" ujar Pak Sami sambil tertawa kecil. "Maksud Bapak, murid apa ya Pak?" ujar Indra bingung. "Aksa, itu temanku. Dulu dia pernah janji suatu saat akan nemui saya lagi di sini. Dia bilang kalau bukan dia, maka muridnya yang akan datang." ujarnya sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Ada kata yang bisa keluar dari mulut si Indra, hanya terdiam dengan mulut sedikit menganga. Jadi, dalam batin si Indra, Pak Sami dan Pak Aksa saling kenal. Berarti dia, pikiran Indra mulai melayang-layang entah kenapa. Oh iya Pak, Bapak lihat ada perempuankah tadi di sini Pak? Saya tadi bangun tidur, saya dengar ada suara," ujar si Indra. "Ida kah maksudmu?" tanya Pak Sami. "Loh, Bapak kenal Ida?" ujar Indra kebingungan. "Ida itu kan anak saya," ujar Pak Sami dengan santainya. Jika ini adalah cerita anime, mungkin sekarang sudah ada petir yang sangat besar yang menyambar si Indra. Entah harus berucap apa, tapi mulut si Indra ini sangat keluh untuk digerakkan. Tapi jika digambarkan, Indra duduk bersama seorang ayah dari wanita yang diam-diam sering menyapanya, dan dia mengetahuinya. Ini lebih horor dari nenek yang dilihat Indra tak lama sebelum ini. Loh, kamu kenapa Indra?" ujar Pak Sami karena melihat wajahnya Indra yang terdiam dengan setengah mangap. Bagaimana aku tidak setengah mangap? Pertama dia temannya Pak Aksa, kedua dia bapaknya Ida. Lalu apalagi yang ketiga ya? Ujar Indra dengan menggerutu di dalam hatinya. "Yang ketiga, mungkin saya akan ngasih tahu kalau saya ini tetua di pemukiman yang kamu datengin waktu itu sama Andri dan Tony." Ujar Pak Sami dengan wajah tak berdosa karena telah membaca pikiran Indra. Indra hanya bisa melongo dibuatnya. Entah dia mengatakan apa, tapi sama sekali Indra tak bisa memperhatikannya. Ini semua seperti mimpi. Jadi orang di depannya Indra ini adalah lama-kelamaan kepala Indra bisa pecah karena menyadari semua kenyataan ini. "Tapi kenapa semuanya kamu buang, Indra? Sampai kamu jadi lemah bulu gini?" ujar Pak Sami mengagetkan Indra dari lamunan. Jadi emang harus saya ceritain dari awal ya Pak, ujar Indra dengan lesu.